Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar atau melanjutkan pelajaran kita mengenai file font, dan kasus di sini kita akan upload beberapa gambar ya. Jadi multiple upload. Nah, ini juga merupakan request dari beberapa teman di kolom komentar, dan ini baru sempat dibuatkan tutorialnya ya. Oke, thanks for your comment. Oke, kembali ke topik. Nah, dan buat teman-teman yang baru belajar mengenai file font atau yang baru melihat video ini sebelum melihat video sebelumnya, ya dianjurkan lihat dulu video mengenai upload file dengan file font ya. Karena ini lanjutan dari video sebelumnya, jadi mengenai dasar-dasarnya atau tabelnya tidak lagi dijelaskan. Kita akan berfokus pada file font untuk menangani multiple upload. Oke. Nah, jadi tahap pertama kita buat dulu atau kita setting dulu agar file font ini bisa mengupload beberapa gambar. Oke. Nah, di video sebelumnya kan hanya satu gambar. Jadi gambarnya muncul di sini nih, satu aja. Nah, di latihan kita kali ini, jadi sebelum kita klik save, maka ada beberapa preview image yang akan muncul di sini nih. Oke. Jadi pertama-tama ya kita setting dulu front end-nya atau file font-nya agar bisa mengupload beberapa gambar. Oke, langsung aja kita ke kode editor. Ya, ini file view-nya. Kita rubah saja di sini latihan file font multiple upload. Oke, ini bisa dilewatkan. Nah, kemudian untuk file font, jadi kita perlu beberapa link lagi tambahan file font untuk mendukung preview image. Jadi yang sebelumnya kan tidak ada tuh preview image sebelum diupload kan. Sebelum ditekan tombol submit atau tombol save, dia muncul warna hijau saja. Nah, kali ini kita mau agar muncul preview dulu. Maka kita butuhkan link CSS dari file font untuk menangani image preview ya. Oke, ini image preview-nya. Berikutnya untuk link poster kita lampirkan lagi. Oke, connect. Ya, sudah ya. Jadi dua ini tambahan. Nah, selanjutnya untuk JS-nya nih, JavaScript-nya nih. Nah, di sini kita tambahkan beberapa link. Oke, ini untuk JS-nya. Image preview. Oke, ini encode. Oke, kemudian ini validasi ukuran. Lalu ini untuk orientasi. Oke, orientasi image ya. Nah, ini 4 ini tambahan dari yang sebelumnya ya. Oke, sudah. Lalu kita ke konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasinya ya kita tambahkan register plugin. Jadi di sini kita tambahkan file font register plugin ya, register plugin. Oke. Lalu kita daftarkan nih yang 4 link tadi tuh ya ke dalam sini. Oke, sudah encode, validate, orientation, poster, preview. Oke. Lalu selanjutnya kita tambahkan atribut di input type file di sini. Tambahkan atribut untuk keperluan file font. Jadi 4 atribut ya. Kita perbolehkan multiple, kemudian data allow reorder true, kemudian max file size-nya 3 MB, kemudian sekali upload itu berapa file. Jadi kita bisa naikkan di sini 4 ya. Jadi ini validasi inputan dari sisi file font. Oke. Nah, sampai sini untuk sisi front end file font sudah selesai nih. Kita coba tes ya. Kita refresh. Oke, ada error. Kita cek dulu. Inspect element. Oke, cannot find variable file font plugin file poster. Nah, jadi file poster ini belum ketemu nih. Linknya belum dapat nih. Kayak ini, plugin file poster, harusnya dia punya link juga nih. Oke, belum ada linknya ya. Kita kopikan dulu. Oke, di sini ya. Nah, sekarang kita coba refresh lagi.
Oke, sudah tidak ada error dan mau ya. Tampilan file pon masih aman. Oke, kita coba. Kita klik browse. Oke, kita pilih 3 aja ya. Kan maksimal 4. Kita pilih 3 aja. Kita coba langsung upload. Oke, nah teman-teman bisa lihat. Oke, berhasil ya. Jadi sudah berhasil untuk sisi front end-nya nih. Nanti kita lanjut ke servernya ya. Tapi sebelum itu kita akan rapikan dari sisi front end-nya dulu. Jadi ini kita hapus saja, kita delete. Nah, kita mau agar ukurannya kecil saja nih. Jangan sebesar ini. Oke. Nah, itu berarti kita tangani di CSS-nya. Nah, jadi kita bisa tambahkan script CSS. Kita ke head. Oke, di sini. Style. Oke, ini script CSS-nya. Ini untuk ukuran file font item atau image gambarnya mau sebesar apa. Ya, teman-teman sesuaikan saja ya. Ini kita pakai 20%. Jika sudah, kita coba refresh ulang. Kita tes lagi ya. Kita upload. Nah, oke. Sudah agak lebih baik kan. Save ini mending kita pindahkan ke sini saja. Ya, untuk stylenya ya teman-teman bebas ya. Mau nanti mau rubah seperti apa, mau buat seperti apa, itu terserah dari teman-teman. Nah, di sini kita rubah aja nih stylenya. Untuk posisi button. Oke, kita refresh. Ya, oke cukup segini untuk sisi front end-nya. Nah, sekarang kita tengok di servernya nih. Apa yang terjadi ketika kita upload nih. Apakah dia bisa masuk semua? Oke, kita lihat ya. Kita lihat di folder storage, app, files. Oke, masuk semua ya. Ini. Nah, sekarang kita membuat baru nih. Kita delete saja ini. Kita delete. Oke, sudah tidak ada. Nah, database-nya juga kita bersihkan yang temporary. Ini temporary image. Kita bersihkan. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita mau upload nih. 2 kita upload. Berhasil. Kita lihat di temporary image. Oke, ada 2 ya. Otomatis di sini juga ada kan? Nah, ini 2 juga. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman, perhatikan. Ini artinya upload kita ini berhasil nih. Ya kan? Masalah upload file, multiple file jalan. Pertanyaannya, sekarang bagaimana jika kita ingin mendelete yang merah ini? Bagaimana server tahu bahwa yang kita mau hapus ini adalah foto mobil merah nih. Kita coba ya. Kita klik delete, maka merah harus terhapus nih. Kita delete. Oke. Nah, kita cek di sini. Oke, berhasil ya. Terhapus. Tapi coba kita cek dulu di sini. Ini mobil mana yang terhapus? Oke, mobil merah. Nah, sekarang kita cek lagi untuk yang kuning. Kita delete. Apakah terhapus? Tidak kan? Nah, berarti masalahnya hanya ada pada logika saat kita ingin mendelete file. Iya kan? Karena file pun tidak tahu yang akan mau di-remove. Nah, yang tadi terhapus itu karena ya codingan kita sebelumnya kan menggunakan session. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya biar kita bisa memberitahukan file pon bahwa yang akan kamu hapus adalah file ini. Atau dengan kata lain, file pon akan memberitahukan ke server yang akan dia hapus adalah file image dengan ID ini. Oke. Nah, kita coba lagi. Sekarang kita lihat. Kita inspect elemen. Kita lihat saat dia upload ya.
Kita clear dulu. Oke. Kita upload. Kita cek ke network. Oke, kita bisa lihat nih. Nah, ada 3 proses upload. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini sukses nih. Keterangan sukses. Ini juga. Ini juga. Nah, sukses ini dari mana? Nah, kita bisa lihat di codingan kita. Di upload controller. Oke, kita lihat. Di fungsi store, saat kita upload, dia kembalikan sukses. Berarti kita harus kembalikan ID atau nama file ini nih. Nama file yang diupload. Jadi kita kembalikan aja file name. Oke. Bahwa gambar yang telah berhasil diupload, file name-nya ini. Jadi kita kembalikan ke file pon bahwa image yang baru diupload ini nama filenya. Nah, nanti file pon akan gunakan file name ini untuk menghapus file tersebut. Oke, nanti kita ini ya, kita proses di file pon. Intinya sampai sini saja dulu. Untuk store-nya, kita coba refresh. Nah, ini kita hapus saja. Oh iya, kita tidak perlu refresh ya, karena rubahnya tadi di backend, jadi nggak usah di refresh. Kita lihat aja apa yang didapat. Image 3, oke, kita upload. Oke, yang terakhir ini kembaliannya kan ini name-nya ini 33024. Kita bisa lihat di database-nya 33024. Oke, ini berarti mobil warna putih ya. 33024. Kita lihat ini files. Nah, ini di mana ya? Oke, ya ini. Oke, berhasil. Nah, sekarang ini kita close dulu. Kita ke upload blade ke front end. Nah, sekarang kita tangani untuk konfigurasi file pon di bagian ini, revert. Ini kan untuk upload nih. Oke. Lalu kita tangani atau kita konfigurasi untuk revert, hapus. Nah, untuk menangani hapus file multiple upload tidak bisa seperti ini ya. Nah, jadi caranya teman-teman bisa lihat di dokumentasinya juga. Kita buat seperti ini. Ini kita delete unique file ID. Oke, load error. Kemudian ini arrow function. Nah, lalu di sini kita jalankan perintah error. Kalau ada error, ya pesannya terserah ya, bebas. Kemudian kita load. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan parameter atau variabel unique ID ini. Nah, kita contohkan ya. Kita coba aja nih. Console log unique file ID. Oke. Kita coba jalankan. Kita refresh. Oke, sorry ada kesalahan. Console log. Oke, belum koma. Ini. Oke. Ini kita delete dulu. Pakai satu aja ya. Ini kita upload. Oke, 993. Lalu kita revert. Ini ya, kita klik. Konsol. Nah, bisa dilihat ini. Ini yang muncul karena fungsi revert jalan. Maka dia perintahkan cetak ini ya, konsol yang tadi kita tulis. Nah, di sini. Nah, berarti teman-teman bisa buat di sini. Memanggil metode delete ya. Atau membuat metode delete untuk menghapus file ini.
Jadi buat aja di sini delete file. Oke. Nah, teman-teman bisa gunakan XML HTTP request atau menggunakan jQuery Ajax. Nah, karena di sini sudah melampirkan jQuery, ya saya gunakan aja jQuery Ajax ya. Jadi kita buat di sini delete image, lalu kita kirim parameternya ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat jQuery Ajax-nya nih. Function delete image fungsinya, kemudian name file. Nah, lalu di sini jQuery Ajax-nya. Nah, teman-teman bisa perhatikan kita ke sini, ke URL sebelumnya yang telah kita buat. Kemudian kita kirimkan datanya, image name file. Nah, tipenya delete, karena roots-nya kita kan menggunakan metode delete ya. Ini. Oke, sudah. Nah, lalu kita kirimkan nih, image nilai name file. Oke. Nah, sekarang kita tangani di upload controller. Untuk destroy-nya. Berarti untuk destroy-nya, nah teman-teman lihat, di script sebelumnya kan kita gunakan session. Kenapa? Karena satu file saja. Nah, kalau sekarang multiple upload beberapa file, maka kita perlu sebelum kita delete, kita cek dulu atau kita ambil data dari tabel temporary image berdasarkan nama file yang dikirim. Oke, jadi ini dihapus saja. Lalu kita buat di sini cek data from temporary image. Oke, seperti ini. Jangan lupa ini kita ganti request. Oke. Nah, selanjutnya kita buat nih if jika datanya ada, ya kan? Ketika kita sudah select image-nya berdasarkan nama file, lalu kita buat di sini nih. Nah, perintah ini semua masuk ke dalam sini. Oke, nah bisa dilihat path, kita buat alamat path-nya dulu, yaitu up files temporary db folder, kemudian db image. Lalu kalau ada filenya, jika filenya tersedia, kita perintahkan delete. Kemudian kita perintahkan delete direktorinya. Lalu setelah itu kita perintahkan delete data di temporary image. Oke. Nah, setelah itu kita kembalikan aja nih, return deleted. Oke, ini. Kayak gini, deleted. Oke, sudah. Nah, sudah nih. Untuk revert file atau remove file dari file pun ya. Kita coba. Kita refresh dulu. Oke. Kita bersihkan dulu temporary kita. Ini kita delete. Oke. Lalu kita bersihkan lagi di storage-nya. Oke, biar tidak bingung. Oke, sudah bersih semua. Nah, sekarang kita coba refresh, lalu kita upload 4 gambar. Kita upload. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau delete yang mana nih? Yang merah ya. Nah, jika kita delete yang ini, yang merah ini, berarti di sisi server dan di foldernya juga, yang dihapus harus yang warna merah juga nih. Jadi tidak ada lagi foto mobil yang berwarna merah. Oke, kita coba ya. Kita delete. Oke, keterangan deleted berhasil. Nah, sekarang kita cek di storage kita. Oke, kita cek putih, kuning, dan ini biru. Ya, berarti benar ya. File pun sudah berhasil memberitahukan ke server item mana yang harus di-delete. Oke, berarti script kita untuk sisi file pun sudah jalan nih. Upload dan delete item. Sekarang untuk script save file.
Nah, teman-teman, kita di sini kan menggunakan dua tabel nih. Oke. Kalau teman-teman hanya menggunakan satu tabel image saja, jadi ketika ini di-upload, dia sudah langsung masuk ke tabel image. Oke. Dan ketika ini di-delete, maka data image ini yang akan diupdate saja berdasarkan nama file. Oke, seperti di ini, kita upload controller. Oke, return file name. Nah, ini teman-teman bisa juga misalnya folder kayak gini ya. Gini. Jadi yang dikembalikan data foldernya dan data file name-nya. Lalu ketika kita mau remove, nah kita bisa nih where-nya tuh berdasarkan dua kategori, folder dan image. Oke, tapi latihan ini ya kita pakai file name. Ya teman-teman silakan untuk explore lebih jauh mengenai file pon ini. Oke, kita kembali ke database. Nah gitu ya, kalau menggunakan satu tabel itu tidak ada masalah. Untuk upload dan delete-nya sudah selesai, aman. Nah, sekarang kita punya tombol save nih yang kita mau aktifkan. Nah, di sistem ini kan kita minta pindahkan dari temporary image, data ini kita pindahkan ke tabel sini nih, tabel image. Oke, berarti caranya bagaimana? Ini kita coba save saja. Kita lihat ya. Dengan script yang sebelumnya nih, kita klik save, berhasil. Kita lihat di image, nah kita bisa lihat yang masuk hanya satu. Nah, kenapa? Karena kita lihat di upload controller, kita punya session hanya kita buat satu. Oke, paham ya? Di image controller, nah untuk memindahkan file, kita manfaatkan session nih. Yang kita manfaatkan session. Berarti kita perlu buat di upload controller ketika ada satu item yang diupload, maka kita buat session-nya itu berupa array. Jadi bisa menyimpan beberapa data dalam satu nama session. Nah, jadi kita buat aja gini. Ini ya kita pindahkan aja di sini atau di bawah. Ya, di bawah sini. Nah, kita gunakan aja nih push. Lalu ini push, oke. Kemudian folder file name ya. Sudah? Nah, begitu. Jadi ketika ada satu item di-upload, maka dia akan menyimpan di data folder dengan nilai folder 1. Kemudian begitupun ketika item kedua di-upload, dia akan simpan lagi di data folder tanpa menghapus session nilai folder yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang nilainya seperti ini. Nanti seperti ini. Folder, ini session folder sama dengan, oke, ini item 1, nanti item 2, item 3. Oke, seperti inilah nilainya nanti. Nah, kita simpan. Oke, sudah. Lalu kita tangani di image controller nih. Nah, di image controller kita kan sudah mengambil data temporary folder dan nama file. Dan ini kan berupa array. Oke. Berupa array nih. Nah, jadi kita cek aja nih. For i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari count. Ini temporary folder. Oke. I plus plus. Oke, sudah. Nah, jadi dia akan mengulang, oke, sebanyak array yang ada di folder nih. Jadi item yang kita upload berapa banyak, nah itu akan diulang nih, akan kita ulangi nih. Nah, ini selanjutnya kita masukkan aja ke dalam. Oke, di sini. Oke. Lalu jangan sampai lupa return-nya kita jangan return dulu.
Karena ini perulangan, kita hapus di sini. Oke, ya. Sekarang kita coba cek untuk menyesuaikan. Oke, ini temporary folder. Oke, kan array. Jadi kita ambil nih, item mana nih. Nah, temporary image, where folder, temporary folder, index ke 0. Begitupun nama file, name file, kita pakai lagi index, oke, 0. Nah ini, nanti dia ambil nih. Lalu dicek kalau ada, ya seperti yang sebelumnya ya. Ini, oke, kemudian ini kita sesuaikan. Oke, sudah. Oke, yap. Nah, ini kita buat data berhasil aja. Data berhasil. Oke. Nah, ini kita rapikan. Format dokumen. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, untuk script penyimpanan kita sudah selesai. Dan selanjutnya, kita jangan lupa kalau kita sudah selesai seperti ini kan session push nih. Jadi, dia tidak akan menimpa atau tidak akan menghapus yang lama. Akan selalu ditambah. Jadi, kita minta setelah dipindahkan, setelah kita klik save. Nah, sebelum return, kita minta hapus nih. Hapus dan remove file name. Oke, jadi seperti ini. Oke, begitu ya. Jadi setelah kita pindahkan semua file tadi ke tabel image, kita minta bahwa session yang tadi, folder dan file name, kita hapus. Jadi ketika ada upload yang baru, maka folder dan file name ini adalah folder dan file name dengan file yang baru. Oke, lalu selanjutnya kita juga buat di sini aja. Di indeks ini, ketika dia refresh halaman ya, jadi kita minta hapus saja nih. Folder dan file name. Ya, tapi sebelum itu kita ini ya, kalau kayak gini nih error nih. Karena session folder belum ada, lalu kita minta dihapus. Misalnya kan dia baru buka nih aplikasi, belum ada sessionnya. Lalu kita perintahkan Laravel hapus session folder nih, dan file name. Nah, jelas Laravel tidak bisa. Kenapa? Karena ini dan ini belum dibuat. Jadi kita ngecek aja nih, if session has folder. Oke, ini kan sepaket. Kalau ada folder, pasti ada file name. Oke, kita rapikan. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh. Lalu kita ini ya, kosongkan aja semua. Kita delete. Oke, lalu di storage juga kita delete. Files. Ini kita delete. Temporary juga kita delete. Oke. Nah, sekarang kita coba browse. Kita upload semua. Lalu kita coba hapus yang 3 ya. Yang warna putih. Kita remove. Oke, sudah. Berarti yang harus di tabel image ada 3 data nih. Oke, kita save. Oke, berhasil. Close. Oke, kita lihat di temporary image. Oke, otomatis sudah tidak ada, terhapus. Semua dipindahkan ke tabel image. Oke, 3 data. Begitupun di storage, kita lihat files temporary tidak ada, dan filesnya 3 ya. Tadi warna putih ya yang di delete. Oke.
Oke, begitu ya teman-teman, pelajaran kita mengenai multiple upload menggunakan file pond. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.